Selamat datang di Spede 366 Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mabar Mat. Mari belajar matematika. Let's get started. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab statistika. Adapun kompetensi dasar untuk pengetahuan 3.22 menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Untuk keterampilan 4.22 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Ya, perhatikan gambar sepeda motor tersebut. Model motor manakah yang paling banyak diproduksi oleh sebuah perusahaan motor? Untuk memberikan gambaran atau kesimpulan mengenai contoh di atas, maka diperlukan suatu nilai yang dipandang dapat mewakili kumpulan data tersebut. Keputusan-keputusan tersebut dapat diambil dari ukuran statistika, yaitu rata-rata hitung atau mean, median, dan modus. Yang pertama yang akan kita bahas mean atau rata-rata hitung. Yang A, mean data tunggal. Nah, di mana rumusnya? X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik-titik ditambah Xn dibagi dengan N. Keterangan X bar sama dengan mean atau rata-rata, X1 sama dengan data pertama, X2 sama dengan data kedua, X3 sama dengan data ketiga, Xn sama dengan data ke N, dan N sama dengan banyak data. Contoh, diketahui berat badan 12 siswa kelas 12 sebagai berikut. Tentukan mean data tersebut. Penyelesaian. Datanya 40, 65, 73, 36, 52, 48, 55, 65, 40, 60, 65, dan 60. Dari sini bisa kita dapatkan N sama dengan 12. Dari mana N12? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka N-nya adalah 12. Nah, kita masukkan rumus X bar atau rata-rata untuk data tunggal. Di mana rumusnya? X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik-titik ditambah Xn dibagi dengan N. Maka X bar sama dengan 40 ditambah 65 ditambah 73 ditambah 36 tambah 52 ditambah 48 ditambah 55 ditambah 65 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 60 dibagi dengan 12. Maka X bar sama dengan 659 dibagi 12. Jadi X bar sama dengan 54,92. Yang B, mean data kelompok. Di mana rumusnya? X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi Fi.
Keterangannya, X bar sama dengan mean atau rata-rata, sigma sama dengan sigma atau jumlah, Fi sama dengan frekuensi kelas ke I, dan Xi sama dengan titik tengah kelas ke I. Contoh, tentukan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, tabel distribusi frekuensinya sudah ada. Penyelesaian. Nah, untuk proses penyelesaian, pastikan penambahan bantuan dua kolom. Kolom pertama adalah Xi, kolom kedua adalah Fi dikali Xi. Untuk kolom Xi dulu. Kolom Xi ini adalah titik tengah. Titik tengah ini kita ambil dari batas bawah 119 dengan batas atas 127. Jadi untuk mendapatkan nilai 123 atau nilai Xi kelas pertamanya, tinggal jumlahkan saja batas bawah ini ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Jadi 119 ditambah 127 sama dengan 246 dibagi 2 adalah 123. Untuk Fi dikali Xi nya tinggal kalikan frekuensi ini 3 dikalikan 123, maka hasilnya 369. Untuk yang kelas kedua, Xi nya 128 ditambah 136 hasilnya adalah 264 dibagi 2, maka hasilnya adalah 132. Untuk Fi dikali Xi, tinggal kalikan nilai frekuensi ini 5 dikalikan dengan 132, maka hasilnya adalah 660. Untuk kelas ketiga, keempat, kelima, dan keenam sampai yang ketujuh, polanya sama, maka nanti jumlah dari Fi dikali Xi adalah 5901. Maka bisa kita masukkan rumusnya. X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi dengan Fi. Ya, sigma Fi itu 5901. Sigma Fi adalah 40. Maka X bar sama dengan 5901 dibagi dengan 40. Jadi X bar sama dengan 147,525. C. Mean dengan rataan sementara atau simpangan. Di mana rumusnya? X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi dikali Di dibagi Fi. Keterangan, X bar sama dengan mean atau rata-rata, X bar S sama dengan rataan sementara, Fi sama dengan frekuensi kelas ke I, dan Di sama dengan simpangan. Di mana simpangan ini rumusnya atau didapatkan dari Xi dikurang X bar S. Contoh, tentukan nilai mean dari data berikut menggunakan rataan sementara dengan nilai X bar S sama dengan 47. Penyelesaian. Nah, untuk menyelesaikan mean dengan rataan sementara harus menambahkan bantuan 3 kolom. Yang pertama Xi, yang kedua Di, yang ketiga Fi dikali Di. Kita pertama untuk menentukan Xi. Nah, tadi diketahui bahwasanya X bar S-nya atau rataan sementaranya adalah 47 ya. Oke. Tentukan Xi. Xi itu adalah nilai titik tengah. Nilai titik tengah ini kita ambil dari penjumlahan batas bawah dengan batas atas dibagi dengan 2. 20 tambah 30, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Untuk Di ini adalah nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara. Nilai tengahnya adalah 25 dikurangi 47, maka hasilnya adalah minus 22. Fid kali Di ini kita dapatkan dari perkalian Fi dengan Di.
Yang kelas pertama FI-nya adalah 3 dikali dengan minus 22, maka hasilnya adalah minus 66. Untuk kelas kedua XI-nya 31 ditambah 41 adalah 72 dibagi 2, maka hasilnya adalah 36. Maka DI-nya 36 dikurang 47, hasilnya adalah minus 11. FI dikali DI-nya 6 dikali dengan minus 11, hasilnya adalah minus 66. Untuk kelas ketiga XI-nya 42 ditambah 52 adalah 94 dibagi 2 adalah 47. Nah, 47 ini adalah rataan sementaranya. DI kita dapatkan dari 47 dikurang 47, hasilnya adalah 0. FI dikali DI-nya 8 dikali 0 adalah 0. Nah, untuk kelas keempat, kelima, keenam, dan ketujuh polanya sama, maka nanti hasil dari FI dikali DI dijumlahkan adalah 649, jumlah frekuensinya adalah 50. Oke, kita lanjut menentukan rata-ratanya atau meannya. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali DI dibagi FI. X bar sama dengan 47. 47 adalah nilai X bar S. Diketahui dari soal tadi. Kan nilai 47. FI kali DI adalah jumlah dari FI kali DI-nya 649. Jumlah frekuensinya adalah 50. Maka X bar sama dengan 47 ditambah 12,98. 12,98 didapatkan dari pembagian 649 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 12,98. Jadi X bar sama dengan 59,98. Yang D, mean dengan coding, di mana rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI dikali CI dibagi FI dikali dengan I. Keterangan X bar sama dengan mean atau rata-rata, X bar S sama dengan rataan sementara, FI sama dengan frekuensi kelas KI, CI sama dengan coding, di mana nanti CI didapatkan dari DI dibagi dengan I. I-nya adalah interval atau panjang kelas. Contoh, tentukan nilai mean dari data berikut menggunakan cara coding dengan nilai X bar S sama dengan 47. Sama nih untuk X bar-nya, untuk X bar S-nya ya. Penyelesaian untuk mencari mean dengan cara coding, kita harus menambahkan 4 kolom bantuan. Yang pertama adalah XI, yang kedua adalah DI, di mana DI ini XI dikurang dengan X bar S. Yang kolom ketiga adalah CI, didapatkan dari DI dibagi dengan interval. Yang kolom keempat adalah FI dikali CI. Pertama kita cari untuk kelas pertamanya nih. Di kelas pertama ini XI-nya kita dapatkan dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Maka 20 ditambah 30 hasilnya adalah 50 dibagi 2, maka hasilnya adalah 25. Untuk kolom DI di kelas pertama XI-nya adalah 25, X bar S-nya adalah 47 berdasarkan data di soal. Maka 25 dikurang 47 adalah minus 22. Untuk kolom CI di kelas pertama, DI dibagi dengan interval. DI-nya sudah ketahuan nih nilainya. Tinggal intervalnya. Interval kita dapatkan dari batas bawah
di kelas pertama sampai batas atas di kelas pertama. Banyak data dari antara nilai 20 sampai 30 itu adalah 11. Kok bisa 11? Pertama kita hitung nih. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, totalnya adalah 11. Maka intervalnya adalah 11. Jadi CI minus 22 dibagi 11 adalah minus 2. Untuk kolom FI kali CI di kelas pertama, tinggal dikalikan FI-nya atau frekuensial 3 dikali dengan minus 2, hasilnya adalah minus 6. Sekarang masuk kelas kedua di kolom XI. 31 ditambah 41 adalah 72, dibagi 2 hasilnya adalah 36, maka nilai XI-nya adalah 36. Untuk kolom DI di kelas kedua, 36 ini dikurangi 47, hasilnya adalah minus 11. Untuk kolom CI, minus 11 dibagi 11 hasilnya adalah minus 1. Untuk kolom FI dikali CI, FI-nya adalah kelas kedua adalah 6, dikali dengan min 1 adalah minus 6. Untuk kolom ketiga XI ini, kita lihat di baris atau di kelas ketiga. 42 ditambah 52 adalah 94, dibagi 2 adalah 47. Nilainya sama dengan rataan sementara atau X bar S. Maka nilai DI kelas ketiga adalah 47 dikurang 47 adalah 0. Untuk kolom CI, DI dibagi dengan I. DI-nya adalah 0, intervalnya adalah 11. 0 bagi 11 adalah 0. Untuk FI kali CI di kelas ketiga, FI-nya adalah 8, dikalikan 0 adalah 0. Untuk kelas keempat, XI-nya 53 ditambah 63 adalah 116. Dibagi 2 adalah 58. Jadi XI adalah 58. Untuk kolom DI-nya 58 ini dikurangi dengan X bar S. Hasilnya adalah 11. Untuk kolom CI, karena DI-nya adalah 11, intervalnya juga 11, maka CI-nya adalah 1. Untuk FI dikali CI, FI kelas keempatnya adalah 12, dikalikan CI kelas keempatnya adalah 1, maka hasilnya 12. Untuk kolom kelima, ke-6 dan 7 polanya sama, maka nanti hasil penjumlahan di kolom FI kali CI adalah 59. Untuk jumlah frekuensi adalah 50. Kita lanjut. Maka tinggal kita masukkan saja rumus dari MEAN untuk cara coding. Rumusnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali CI dibagi FI dikali I. Maka X bar sama dengan 47. 47 ini adalah nilai X bar S yang diketahui di soal. Sigma FI kali CI adalah 59, kita masuk ke 59. Sigma FI adalah 50, maka kita masuk ke 50 kali intervalnya adalah 11. Maka X bar sama dengan 47 ditambah 12,98, jadi X bar sama dengan 59,98. MEAN gabungan. Rumusnya adalah X bar gap sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 ditambah titik-titik-titik ditambah NK dikali X bar K dibagi dengan N1 ditambah N2 ditambah titik-titik-titik ditambah NK. Keterangan X bar gap sama dengan rata-rata gabungan. N1 sama dengan banyak data kelompok ke-1. N2 sama dengan banyak data kelompok kedua. NK sama dengan banyak data kelompok ke-K. X bar 1 sama dengan rata-rata kelompok ke-1. X bar 2 sama dengan rata-rata kelompok kedua. X bar K sama dengan
rata-rata kelompok ke K. Contoh, nilai rata-rata ulangan matematika 30 siswa kelas A adalah 65. Dan 25 siswa kelas B adalah 70. Tentukan nilai rata-rata gabungannya. Penyelesaian. N1-nya sama dengan 30, X bar 1 sama dengan 65, N2 sama dengan 25, X bar 2 sama dengan 70. Maka X bar gap sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 dibagi dengan N1 ditambah N2. Jadi X bar gap sama dengan 30 dikali 65 ditambah 25 dikali 70 dibagi 30 ditambah 25. Jadi X bar gap sama dengan 1950 ditambah 1750 dibagi dengan 55. Jadi X bar gap sama dengan 3700 dibagi 55. Maka X bar gap sama dengan 67,27. Pembahasan kedua adalah median. Yang A, median data tunggal. Rumusnya ME sama dengan X buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 2. Keterangannya ME sama dengan median, X sama dengan data ke, N sama dengan banyak data. Contoh, diketahui berat badan 12 siswa kelas 12 sebagai berikut. Tentukan median data tersebut. Penyelesaian. Pertama, data diurutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil sampai terbesar. Nah, ini adalah data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari data tersebut, maka N sama dengan 12. 12 dari mana? Kita hitung banyaknya data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka N sama dengan 12. Masukkan rumusnya. Rumus median untuk data tunggal, ME sama dengan X buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 2. Maka ME sama dengan X buka kurung 12 ditambah 1 dibagi 2. Maka M sama dengan X buka kurung 13 tutup kurung dibagi 2. Maka ME sama dengan X 6,5. Artinya adalah nilai median berada di antara data ke-6 dan data ke-7. Data ke-6 dan data ke-7 itu nanti di sini adanya antara 55 sampai 60. Nilai mediannya berada di sini. Maka ME sama dengan X6 ditambah X7 dibagi 2. Jadi ME sama dengan 55 ditambah 60 dibagi 2. ME sama dengan 115 dibagi 2. Jadi ME sama dengan 57,5. Yang B, median data kelompok. Rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi FME dikali I. Keterangannya, ME sama dengan median, TB sama dengan tepi bawah kelas median, setengah N sama dengan setengah dari banyaknya data atau frekuensi, FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME sama dengan frekuensi kelas median, dan I sama dengan interval atau panjang kelas. Contoh, tentukan nilai median dari data distribusi frekuensi berikut. Ini tabelnya sudah ada. Penyelesaian.
Untuk menyelesaikan median data kelompok, kita butuh bantuan satu kolom. Kolomnya adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini kita dapatkan dari penjumlahan setiap nilai frekuensi pada setiap kelasnya. Di kelas pertama frekuensi kumulatifnya 3. 3 ini kita dapatkan dari frekuensi kelas ketiganya. Frekuensi kelas pertamanya adalah 3. Untuk frekuensi kumulatif kelas kedua, dapatkan dari penjumlahan frekuensi kelas pertama dengan frekuensi kelas kedua. Jumlahkan adalah 8. Frekuensi kumulatif kelas ketiga kita dapatkan dari penjumlahan frekuensi kelas pertama ditambah kelas kedua tambah kelas ketiga adalah 19. Frekuensi kelas keempat kita dapatkan dari penjumlahan frekuensi kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, maka jumlahnya 29. Frekuensi kelas kelima kita dapatkan frekuensi kelas kumulatif kelas kelima kita dapatkan dari penjumlahan frekuensi kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jumlahnya adalah 34. Frekuensi kumulatif kelas keenam kita dapatkan dari penjumlahan frekuensi kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, jumlahnya adalah 38. Frekuensi kelas ketujuh kita dapatkan dari penjumlahan frekuensi kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, jumlahnya adalah 40. Oke, lanjut. N-nya adalah 40. Kita lihat jumlah frekuensinya adalah 40, maka N-nya adalah 40. Setengah N-nya sama dengan 20. Setengah dari 40 adalah 20. FME sama dengan 10. Frekuensi kelas median 10. Kita dapatkan dari setengah N ini. Setengah N kan nilai 20. 20 ini adanya di kelas keempat. Kalau di kelas pertama cuma sampai 3, nilai dari 1, 2, dan 3. Di kelas kedua itu mulainya 4 sampai 8, 4, 5, 6, 7, 8. Di kelas ketiga mulainya 9 sampai 19, 9, 10, 11, 12 sampai 19. Nah, kelas keempat mulainya 20 sampai 29. Maka setengah N berada pada kelas keempat. Jadi FME-nya, frekuensi kelas median, adalah 10. TB-nya, karena frekuensi median kelas keempat, maka TB-nya kita lihat batas bawah kelas keempat. Batas bawah kelas 4 adalah 146. Maka TB-nya 146 ini dikurang 0,5. Sini adalah 145,5. Intervalnya sama dengan 9. 9 itu didapatkan dari banyaknya data dari batas bawah sampai batas atas di kelas keempat. 146 sampai 154 itu ada 9 data. 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154. Itu ada 9 data, maka I-nya adalah 9. Nah, masukkan ke rumus median. ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK dikurang FME dikali interval. Nah, ME sama dengan TB-nya 145,5. Setengah N-nya adalah 20. FK-nya adalah 19. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Karena kelas mediannya di 10, nah kumulatif sebelum kelas keempat ini adalah 19. FME-nya adalah 10, frekuensi kelas median 10, interval 9. Maka ME sama dengan 145,5 ditambah 0,9. 0,9 ini didapatkan dari 20 dikurang 19 adalah 1. 1 kali 9 dibagi 10 adalah 0,9. Jadi ME sama dengan 146,4. 3. Modus. A. Modus data tunggal. Modus adalah data atau nilai yang sering muncul atau yang paling banyak muncul. Contoh, diketahui berat badan 12 siswa kelas 12 sebagai berikut. Tentukan modus data tersebut. Penyelesaian modus atau MO sama dengan 65.
Kenapa 65? Karena nilai atau data 65-nya ada 3, paling banyak di antara data-data yang lain. Jadi MO sama dengan 65. B. Modus data kelompok. Di mana rumusnya? MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I. Keterangan MO sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, I sama dengan interval atau panjang kelas. Contoh, tentukan nilai modus dari data distribusi frekuensi berikut. Penyelesaian. Tabelnya kita munculkan lagi untuk bantuan. Nah, untuk modus kita lihat frekuensi yang paling banyak muncul. Karena frekuensi yang paling banyak muncul adanya di kelas ketiga yaitu 11, maka kita bisa menentukan nilai modusnya. Pertama kita cari dulu D1-nya. D1-nya itu didapatkan dari frekuensi kelas modusnya kan 11. Dikurangi yang sebelumnya 5, maka 11 kurang 5 adalah 6. D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya atau sesudahnya. 11 dikurang 10 adalah 1, maka D2 sama dengan 1. TB karena kelas modusnya di kelas ketiga, batas bawahnya 137, maka TB-nya 137 dikurang 0,5 sama dengan 136,5. Interval sama dengan 9. Interval kita dapatkan dari banyaknya data dari batas bawah sampai batas atas pada setiap kelas, maka intervalnya adalah 9. Oke, kita masukkan dalam rumus modus. TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali interval, maka MO sama dengan 136,5. TB nya itu 136,5. Kita masukkan D1 nya nilainya 6, kita masukkan D1 nya 6, D2 nya adalah 1, intervalnya 9, maka MO sama dengan 136,5 ditambah 7,71. 7,71 ini didapatkan dari 6 dikali 9 dibagi 7, hasilnya 7,71. Jadi MO sama dengan 144,21. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam matematika.